Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita berbagai macam nikmat, rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari, menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara-saudaraku, pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba bukan hanya sekedar nikmat kesehatan saja, tapi di antara nikmat yang terbesar ialah ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk melakukan ketaatan kepadanya dan beribadah kepadanya. Saudaraku, para pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian selalu berangkaikan salam, tak lupa pula kita mohonkan agar kiranya disampaikan kepada uswah kita, suri tauladan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Maka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama menganjurkan kita untuk selalu bertakwa dan takut kepada Allah dimanapun kita berada, baik di kalangan kita sendiri ataupun di kalangan di hadapan orang banyak. Maka takwa menurut pengertian ulama itu diantaranya imtitsalul awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Umar juga memberi pengertian, memberi perumpamaan bagi orang yang bertakwa itu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ibarat orang yang bertakwa itu bagaikan dia berjalan di sebuah jalanan yang penuh dengan duri, yang mana dia harus berjalan hati-hati. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika seseorang mengaku bertakwa kepada Allah, ketika seseorang sudah mencapai derajat ketakwaan itu, maka dia akan selalu berhati-hati dalam setiap tindakan yang dia perbuat. Dia akan selalu berhati-hati memikirkan setiap langkah yang akan dia tentukan. Karena apa? Dia akan menimbang apakah ini sesuai dengan nilai-nilai syariat ataukah ini jauh dari nilai syariat. Maka orang yang bertakwa itu, dia bukan hanya sekedar menunjukkan ketakwaannya itu ketika dia berada di hadapan orang banyak, tapi juga bagaimana dia bertakwa di kalangan dia ketika dia berada dalam kesendirian. Maka berapa banyak orang yang mampu melakukan ketaatan ketika sedang berkumpul dengan orang-orang yang banyak, ketika dia sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya yang lain atau dengan orang-orang yang lain. Dia mampu untuk melakukan ketakwaan, mungkin karena pengaruh positif lingkungan sekitar. Tapi ketika dia berada di kesendirian, berapa banyak orang yang lalai dari mengingat Allah, berapa banyak orang yang lalai dari berzikir kepada Allah, berapa banyak pula orang yang melakukan kemaksiatan di kala dia sendiri. Maka sebuah perumpamaan, sebuah asar menyebutkan bahwasanya Umar bin Khattab pernah berkata,
Awa kullama khalauta asaita famata tata'allamut taqwa. Apakah setiap kamu berada dalam kesendirian, kamu harus bermaksiat kepada Allah? Maka kapan kamu belajar tentang ketakwaan? Maka saudaraku yang dirahmati Allah, pesan Rasulullah yang disampaikan kepada kita melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini yang pertama, yaitu bagaimana kita bertakwa dikala kita berada dalam keramaian dan dikala kita sendiri, dimanapun kita berada, baik dalam pekerjaan, baik dalam kita melakukan aktivitas sehari-hari. Ketika kita di kantor, di rumah, bersama keluarga kita, maka orang yang bertakwa, dia akan menunjukkan ketakwaannya tanpa dia memandang situasi dan kondisi. Dia akan menunjukkan ketakwaannya dimanapun dia berada. Kemudian, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara pesan Rasulullah yang Rasulullah sampaikan melalui hadis ini, yang kedua yaitu wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah setiap perbuatan buruk yang kita lakukan dengan perbuatan baik, maka niscaya perbuatan buruk tersebut dapat dihapuskan oleh perbuatan baik yang kita lakukan. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai manusia pasti tidak pernah terluput dari dosa. Karena dosa ibarat pintu yang pasti kita lalui, ibarat lautan yang pasti kita seberangi, dan tidak ada satupun manusia yang terbebas dari kesalahan. Maka sebaik-baik manusia yang ketika dia berbuat kesalahan ialah dia yang cepat meminta ampun kepada Allah. Qulu bunu Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam, kata Rasulullah, pasti melakukan kesalahan, dan setiap orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang bersalah, maka ialah orang-orang yang cepat memohon ampun kepada Allah. Maka pesan Rasulullah SAW yang kedua kepada kita, bagaimana kita mengiringi setiap perbuatan salah, perbuatan buruk, perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat dengan perbuatan baik. Mungkin pagi ini kita ada menggibah, kita tidak menjaga lisan kita, atau ada kata-kata yang buruk yang kita keluarkan tentang saudara kita dari lisan kita. Maka setelah itu iringilah dia dengan istighfar. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu cara yang paling tepat untuk memohon ampun dengan mengucapkan kalimat istighfar, seringan-ringannya taubat ialah dengan mengucapkan kalimat istighfar. Dan istighfar ini, taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki pengaruh yang besar dalam hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadisnya, "Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan, mendawamkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah akan jadikan dari setiap kesulitan jalan keluar, kemudahan. Wa min kulli dikin makhraja, dan dari setiap kesempitan yang dia hadapi pasti ada jalan pintas, jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah janji yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadisnya mengenai keutamaan orang-orang yang beristighfar, orang-orang yang cepat memohon ampun ketika dia sudah melakukan kesalahan, ketika sudah terlanjur melakukan perbuatan dosa. Maka Rasulullah memberikan janjinya, yaitu memberi jalan keluar dari setiap permasalahan, dari setiap kesulitan, dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini yaitu wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Bagaimana kita berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang terbaik. Orang yang bertakwa ialah orang yang mampu bertakwa dimanapun dia berada, baik dikala dia sendiri ataupun dikala dia dalam keramaian, di tengah orang banyak, ataupun dalam pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Kemudian kata Rasulullah, orang yang bertakwa ialah orang yang mengiringi setiap perbuatan buruk yang dia lakukan dengan perbuatan-perbuatan baik, terutama dia ketika melakukan kesalahan dia cepat memohon ampun. Dan ciri orang yang bertakwa yang ketiga, para pendengar yang dirahmati Allah, yaitu berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang terbaik.
Banyak di antara kita yang mungkin ibadahnya, yang mungkin amalan solehnya banyak dilakukan, hubungannya kepada Allah sangat baik, tapi saudaraku yang dirahmati Allah, itu bukanlah jaminan kita untuk mendapatkan surganya Allah. Allah memerintahkan kita bukan hanya menjalin hubungan kepadanya, tapi Allah juga memerintahkan kita bagaimana kita menjalin hubungan sesama kita. Bagaimana kita menjaga akhlak, menjaga perasaan saudara kita, menjaga perbuatan dan perilaku kita yang baik terhadap saudara kita. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri yang harus dimiliki seseorang yang bertakwa itu bagaimana dia bisa menjalin hubungan baik dengan sesama, bagaimana dia menjaga akhlaknya kepada sesama, bagaimana dia menjaga tutur katanya, menghormati saudaranya, mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, dan selalu menolong saudaranya. Bahkan banyak di antara hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan tentang keutamaan tersebut. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu, tidak mencapai derajat kesempurnaan iman salah seorang kamu sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Allahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong saudaranya, Allah akan menolong seorang hamba selama seorang hamba itu mau menolong saudaranya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan, yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini, di antara pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikannya melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Mudah-mudahan kita mampu menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah dan melaksanakan apa yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan kepada kita. Saya Adnan Abbas pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wa in jadatu minni khata'an fa huwa min nafsi. Kalau didapati kesalahan sesungguhnya itu datangnya dari saya. Wa in jadatu minni shawaban fa huwa min Allah. Kalau didapati kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.